Ya, shalom saudara. Hari tadi saya sangat diurapi, sangat diberkati dengan lagu-lagu, ya kan, yang dibawakan oleh WL, singer, tim musik. Ya, dari awal sampai lagu terakhir itu semua tentang khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini, saudara. Hari ini saya akan tidak meneruskan Injil Matius pasal ke-12 seterusnya. Karena waktu Tuhan sudah sangat singkat, ya. Bahkan pada akhir-akhir ini di YouTube, TikTok, dimanapun saya sering mendengarkan bahkan melihat tayangan-tayangan begitu banyak orang, ya kan, itu diberi mimpi Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang, ya, tanggal 22, 23, 24, ya kan. Memang kita tidak boleh tahu tanggalnya, waktunya. Tetapi kalau Tuhan memberikan pesan-pesan atau mimpi-mimpi kepada banyak orang dan mimpinya sama, apakah kita itu abaikan saja? Itu berarti Tuhan memastikan bahwa Dia akan sungguh-sungguh datang. Ya, kalau mimpi satu orang kita nggak percaya bolehlah, dua orang nggak percaya bolehlah. Tapi Tuhan memberikan banyak mimpi ke banyak orang di banyak negara, mimpi yang sama. Apakah itu kebetulan? Oh, tidak mungkin kebetulan, saudara. Masa banyak orang-orang mimpi sama semua, nggak mungkin kan? Lah, itu kita ambil hikmatnya supaya kita berjaga-jaga, supaya kita selalu bersiap-siap memperbaiki ibadah kita. Banyak orang nggak percaya, banyak orang menentang, tapi saya tidak berani ya menentang mereka karena ini benar-benar saya anggap adalah suara Tuhan. Ya, maka ada baiknya kita berjaga-jaga, saudara. Ya, maka saya stop dulu sementara untuk Matius 12 dan seterusnya. Saya melonjak ke Matius 24, ya, tentang tanda-tanda akhir zaman, ya. Kita pasti akan diangkat Tuhan, ya kan? Tidak pertemuan di udara, ada pertemuan di udara. Nanti kayak gitu tadi, ada asapnya di awan-awan, ya, Tuhan datang, kita diangkat, bertemu Yesus, dan yang mati pun di dalam Yesus dibangkitkan, ya. Yang mati di dalam Yesus Kristus, bukan orang yang hidupnya seenaknya, ibadah seenaknya, ya, jadi orang Kristen seenaknya, itu tidak diangkat. Tapi yang hidup di dalam Kristus, sekalipun dia sudah mati dan meninggal, kubur akan terbuka dan diangkat semua, ya. Dan ini tandanya. Kapan itu terjadi? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tanda-tandanya, saudara. Ya, tanda-tandanya apa? Ya, dia hanya kasih tahu pada orang yang percaya, kepada murid-muridnya. Kepada Farisi enggak dikasih. Karena Farisi dia akan percaya. Maka sudah banyak orang enggak percaya, dikasih tanda pun enggak percaya. Isinya ngeyel, berantem, debat, ya kan? Yesus bilang kita menginjil, tidak untuk berdebat, ya kan? Tapi kita harus percaya. Dan tandanya apa? Salah satunya adalah penyesatan, disesatkan, ya kan? Kedua, ya, penyesatan juga ada di gereja setan, ya. Jadi banyak penyesatan, orang cinta harta, cinta diri sendiri. Maka orang lebih cari kekayaan atau kehormatan atau harta benda. Maka di akhir zaman nanti akan dipertemukan kita. Kita memilih firman atau milih harta. Banyak orang milih harta, saudara. Karena mereka ingin kaya, ingin menikmati hidup di dunia, tidak mikir tentang keselamatan mereka. Dan akhirnya juga ada peperangan, ya, penganiayaan, penyiksaan, gereja-gereja dibakar. Itu akan terjadi semua. Itu tanda-tandanya yang Yesus beritahu pada murid-muridnya. Ya, kapan itu, Pak? Kita belajar, saudara. Ya, inilah timelinenya end time. Ya, kita ada di sini. Kita ada di sini, ya. Di era ini, era gereja. Dan Tuhan pasti akan datang, ya, rapture ini. Jadi saudara, akhir zaman ini Tuhan akan datang, ya. Yang kedua kali. Yang kedua kali ini ada 2 step, ya. Jadi boleh katakan 3 kali. Ya, 2 kali itu ada yang kedua ada step. Step pertama adalah Yesus akan turun di awan-awan, ya. Bukan di dunia, di awan-awan. Dia akan mengangkat orang-orang kudusnya. Kalau kita hidup kudus, dalam kekudusan kita ibadah benar, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak cinta dunia, kita akan diangkat bertemu Yesus di awan-awan. Itu namanya rapture.
Ya kan? Rapture. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus Yesus, kita tuh hidupnya enak saudara. Justru Maranatha, Tuhan datanglah, Tuhan datanglah. Pengennya Tuhan mau cepat datang, loh saudara. Kenapa? Kita kalau datang ketemu Yesus dan di surga selama-lamanya saudara. Dan itu gimana? Kalau sudah diangkat orang-orang kudus, gimana dengan orang yang gak kudus? Orang yang hidupnya seenaknya, ambisi, kejar kekayaan, kejar kesuksesan, ketenaran, itu akan ditinggal di dunia, akan mengalami 7 tahun masa tribulasi, 7 tahun kesusahan. Di sini ada kuda merah, kuda putih, ya kuda putih, kuda merah, kuda hijau, kuda hitam. Ini penyiksaan yang berat. Dan di sini 3,5 tahun kemudian ada Antikris yang akan menanam chip kepada kita dan kita tidak bisa lari, dipaksa, disiksa, dianiaya supaya kita menyangkal Yesus. 7 tahun masa yang mengerikan dan siksaan yang sangat dahsyat sekali, kata firman Tuhan, dan tidak akan terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Dan kalau tidak dipersingkat waktunya, kita semua tidak selamat. Karena begitu hebat siksaan di 7 tahun itu. Maka kita sedang menunggu, bukan dan setelah selesai penyiksaan, kita yang di surga diberi pahala Yesus, pada Yesus di mahkota kehidupan, kita akan turun kembali bersama Yesus. Kita yang diangkat tadi di sini, ya, dunia dihancurkan, orang nggak percaya disiksa, bisa-bisa dianiaya, disiksa, tapi orang percaya diangkat, bertemu Yesus, dibawa ke surga, diberi mahkota, penghargaan, upah, dan kita kembali turun ke dunia bersama Yesus. Jadi orang diangkat tadi sama Yesus kembali lagi bersama Yesus untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun selesai, nanti kita akan ke langit baru dan bumi yang baru. Jadi kita sedang menantikan rapture. Bukan menantikan kedatangan yang kedua. Kalau kedua artinya kita masuk ke masa tribulasi, masa susah. Maka kita menantikan rapture. Kita membenahi hidup kita, ibadah kita. Saya khotbah di gereja lain waktu itu tentang rapture. Gerejanya kan nggak besar, saya tanya, Ibu siap nggak untuk rapture diangkat Tuhan? Kalau Tuhan datang malam ini gimana? Oh jangan Pak. Loh kenapa Ibu? Saya belum punya cucu. Anak saya baru hamil muda Pak. Saya pengen nunggu cucu keluar dulu. Aduh, coba bayangkan. Gara-gara cucu, nanti cucu lahir, dia tambah nggak cinta Tuhan lagi. Cuma cucunya terus. Ada mungkin percaya, Pak jangan dulu Pak, saya belum sukses Pak. Saya hidupnya susah terus. Saya pengen nunggu sukses dulu. Nikmati dunia dulu. Baru Tuhan datang, boleh silakanlah. Kalau sukses banyak uangnya, kita malah nggak mau naik, nggak mau percaya Yesus. Pak tunggu dulu Pak, saya belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya bisa memberi anak saya, menikahkan anak saya. Nunggu anak saya menikah dulu, nunggu anak saya punya jodoh dulu. Saya baru mau rapture. Saudara, kita nggak usah mikir hal itu. Kalau malam ini Tuhan sudah datang, kita harus siap. Pasti kita akan diangkat ke surga semua. Jangan banyak menunda, jangan dulu Pak, jangan. Saya belum mengalami pencapaian, belum sukses, belum kaya, belum punya jodoh, belum punya istri, belum punya mantu, belum punya cucu, belum punya anak, jangan. Itu yang banyak orang dunia demikian. Saya tanya berapa orang di gereja itu, sama jawabannya, belum siap. Ada satu orang, siap Pak. Ada saya siap, ada yang angkat tangan. Itu orang daerah lagi. Bayangkan saudara, jadi ada orang yang siap, hari itu datang siap diangkat. Ada yang nggak siap. Kalau nggak disiap, saudara jangan punya cucu, punya sukses, punya apa. Kita tinggal di 7 tahun ini, saudara akan penyiksaan berat, rumah disita, kerjaan nggak ada, makan nggak ada, kelaparan, perang, kebal bumi. Terus akhir sini 3,5 tahun, saudara disiksa, dianiaya. Yang sangat-sangat dahsyat. Sehingga saudara tidak bisa lolos. Saudara bilang, aku percaya Pak, aku akan mati, martir. Oh nggak bisa. Itu Antikris pintar sekali. Disiksa demikian rupa supaya saudara akan menyerah. Maka jangan sekali-sekali menganggap enteng masa tribulasi. Sekarang siap-siaplah. Banyak orang diberi mimpi, diberi penglihatan, suara hati, suara revelation, pewahyuan. Semua di YouTube banyak. Kita jangan mencemooh mereka, kita harus mulai siap-siap. Bangun, rapikan pelita kita. Ya, isi dengan oil. Jadilah 5 gadis bijaksana. Diisi dengan air berdoa, baca firman, melakukan firman, di dalam kekudusan. Tinggalkan semua ambisi kita.
Kita semua diangkat Tuhan, enak saudara. Yang tua jadi muda, ya. Yang giginya nggak ada jadi penuh, kan? Yang gemuk jadi kurus, yang pokoknya yang kerut-kerut jadi klimis, nggak boleh pasti glowing, ya kan? Audi mungkin nanti bisa kayak bintang film Korea, ya kan? Nggak tahu di surga tapi bukan di dunia, ya kan? Yang udah tua-tua gagah, ya, tapi yang di dunia tetap mengalami tidak berubah karena akan dianiaya, ya. Mau nggak kita saudara diangkat Tuhan? Mau? Angkat tangan dulu yang mau. Oh, aduh, mantap. KBLC ini semuanya semangat semua. Ya, ini kita lihat kedatangan Yesus yang kedua. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Kita sudah kebakar di Komsel ya, sangat singkat aja. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yesus ngomong loh, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Kalau kita nggak percaya, kebangetan saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke surga, ya kan? Tidak nganggur. Jadi pengantara kita, pembela kita, doa kita disampaikan kepada Bapa melalui Yesus. Dan kita diberi tempat yang bagus. Tempat bagusnya enggak tergantung usaha kita. Kalau kita tidak pernah berdoa, ini kayaknya angin sebentar saya kayaknya bisa nggak pakai jas ketinggian nih. Nah, jadi kalau kita misalnya saudara tidak pernah bekerja untuk Tuhan, tidak menyiapkan jalan Tuhan, Tuhan mau datang kembali, kita siapkan dulu dengan bawa jiwa-jiwa. Tuhan ini Tuhan jiwa yang aku persiapkan, kita mendahului kedatangan Tuhan dengan apa? Membawa jiwa-jiwa. Dan kita kalau nanti ke surga, rumah kita besar dan banyak saudara. Jadi yang ngekos, yang kontrak nggak bisa bayar-bayar, punya pengharapan, ya kan? Mungkin ada Ibu Lisa, Pak saya ngontrak, Pak kecil Pak, ya kan? Rumahnya kecil gini-gini kan. Tapi nanti Ibu Lisa yang sering bersaksi, wow di surga rumahnya besar. Dan nggak bayar kontrakan, nggak bayar token-token PLN, ya kan? Nanti enak hidupnya ya. Jadi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Enak kan saudara? Kita sebentar lagi bersama Yesus. Bentar lagi kita akan bersama Yesus dan selama-lamanya diberi rumah besar. Sukacita, badannya sehat, kuat, memuji Tuhan, bertemu Yesus. Tidak ada dukacita, tidak ada air mata. Karena kita bersama Yesus diberi upah kita. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Yang pertama, dia datang untuk disalib, menanggung dosa banyak orang. Tapi yang kedua gimana? Yang kedua, sudah itu ya akan menyatakan dirinya sekali lagi. Ini rapture. Menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Ya kan? Jadi Yesus datang lagi bukan untuk salib lagi. Enggak. Dia datang sekali lagi, tidak menanggung dosa lagi, tidak salib lagi. Tapi untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, di siapa yang menantikan Yesus? Wah, Pak Suhandi ini imannya besar banget semua ya. Kita Tuhan datanglah, Maranatha, Tuhan datanglah. Ya, kadang-kadang orang, aduh Tuhan jangan datang dulu. Aku belum beli mobil, belum punya rumah sendiri, belum punya anak, belum punya cucu, belum punya pacar, belum punya istri, belum punya apa lagi? Pencapaian banyak orang demikian. Tapi yang menantikan dia akan diangkat Tuhan. Tiap hari saya berdoa, Tuhan datanglah segera, datanglah segera, datanglah segera. Tiap hari saya datang, doa untuk Tuhan datang segera. Karena saya percaya bahwa kita lebih enak di surga, saudara. Di bumi mungkin saudara bilang, wah enak dia, HOC atau Ibu Ida, Pak Budi enak. Tapi saya lebih senang di surga daripada di bumi. Di bumi ini banyak penjahat, banyak orang yang menipu, banyak orang yang macam-macam lah saudara. Tapi hidup di dunia itu enak ya. Wahyu 1:7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Waktu rapture, semua orang melihat Yesus datang. Tapi yang dipekaan itu hanyalah believer, orang yang percaya. Yang lain nggak lihat aja, naik semua. Naik semua. Dia hanya
terheran aja. Masa orang yang menikah itu yang berkhianat. Kita berkhianat. Kita cinta dunia, cinta harta, cinta ambisi kita, pencarian kita. Kita mau ke gereja susah banget. Dia ajak ke gereja, tidak mau, terus itu yang menikam dia. Yang tidak percaya. Dan mereka yang melihat, apakah mereka bisa bertobat? Oh, nggak bisa. Rapture hanya sekejap. Nanti di surga kita ketemu keluarga kita. Mungkin kita punya suami, punya istri, punya orang tua, punya anak yang sudah meninggal duluan di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Kita akan bertemu dengan mereka kembali. Pasti. Dan untuk selama kita punya keluarga gabung. Jadi kita harus tiap hari mendoakan anak kita yang belum bertobat. Mendoakan anak-anak kita yang tidak percaya Yesus. Doakan setiap hari Tuhan jamah anakku. Jangan sampai aku ke surga sendiri Tuhan. Anakku juga ikut semua ke surga. Sebab kalau anak itu belum bertobat, itu anak akan menanggung hukuman sendiri. Tidak bisa surga katut, neraka apa? Ikut gitu loh ya. Nggak bisa numpang iman orang lain. Masing-masing. Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba. Bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Orang yang di kuburan semua mendengar suara Tuhan. Ya, yang dikubur itu di pendengaran bahwa Yesus akan datang. Maka trompet bunyi, langsung diangkat semua. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yang baik, yang hidup di dalam Kristus dulunya dan dia mati, dia akan bangkit duluan dan akan diangkat untuk hidup yang kekal di surga. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nanti yang jahat nggak diangkat dulu. Begitu nanti akhir zaman semuanya akan diangkat untuk dihukum masuk ke neraka. Saya percaya kalau kita hidup benar-benar dalam Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, kita akan diangkat ketika Tuhan datang waktu rapture nanti. Ya. 1 Korintus 15 ayat 51-53. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi darah dan daging itu tidak masuk ke surga. Saudara yang hidup dalam kedagingan, hidup di dunia, suka cari kekayaan, mementingkan lebih dari tidak mementingkan Tuhan, dia akan tidak bisa masuk. Dia akan tetap ya tinggal di masa tribulasi. Ya, tapi yang hidup di dalam Kristus Yesus, ya, itu yang akan diangkat. Maka hidup di dalam daging, berjalan dipimpin oleh kedagingan, oleh keangkuhan hidup, oleh keinginan mata, keinginan hati dan keangkuhan hidup, itu tidak diangkat. Maka kalau kita masih ambisi, cari kekayaan, kerja keras, tidak ke gereja, tidak sungguh-sungguh ibadah, tidak minta ampun atas dosa-dosa kita, kita masih hidup di dalam daging. Dan daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya aku mengatakan suatu rahasia. Paulus mengatakan pada Korintus, ini ada rahasia loh. Harus tahu semua. Dan sekarang Paulus mengatakan dari kita semua, ada suatu rahasia yang aku sampaikan. Apa itu? Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata. Dalam sekedipan mata. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena itu yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi nanti sekejap mata kita tuh diangkat, diberi tubuh kemuliaan. Tubuh daging nggak bisa lagi. Daging yang hidup daging di dunia nggak bisa diangkat. Tapi yang mati pun yang dulu hidup dalam daging juga nggak diangkat. Tapi yang hidup dalam Kristus dia akan diangkat, diberi tubuh kemuliaan. Nggak bisa mati lagi. Pak, tubuh kalian bisa makan nggak? Bisa makan, bisa. Yesus punya tubuh kemuliaan, bisa makan ikan bakar, ikan goreng ya kan. Mungkin kalau ada cakalang masih bisa makan Yesus. Tapi zaman dulu ada cakalang kan, ada ikan aja, itu mungkin ikan cakalang kita nggak tahu kan. Jadi saudara, yang tidak mati, kita akan dihidupkan kembali tubuh kemuliaan. Ya, seperti ya tadi Buddha bilang ada di Adam dan Hawa, tubuh kemuliaan. Tapi begitu jatuh dalam dosa, dia kehilangan tubuh kemuliaan dan punya tubuh jasmani. Ya saudara, jadi kita harus hati-hati.
waktu kita nggak banyak, ya kan? Kita masih hidup berapa tahun lagi. Tapi kalau Tuhan datang bulan depan benar-benar yang dikatakan itu, saya benar-benar saudara, kaget loh. Waduh, saya harus berdoa sungguh-sungguh lebih intim dengan Tuhan. Sebab tidak satu orang berkata bulan depan Yesus datang. Banyak orang menyangkal, mencemooh, sesat. Tapi saya katakan itu tidak sesat. Siapa tahu itu benar-benar suatu Tuhan yang akan datang September nanti. Memang tidak ada tanggal dan waktu Tuhan katakan, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan berikan tanda-tanda, memberikan revelation, mimpi-mimpi pada taruna-taruna akan bernubuat, ya kan? Datang semua. Jadi jangan meremehkan, aduh Pak masih lama Pak, udah tuh orang ngaco-ngaco biar aja. Saya kerja keras cari uang, coba beli rumah, beli ini macam. Jangan saudara, berhenti. Bekerja keras tanpa ada waktu untuk Tuhan. Jadi mulai hari ini, berdoa dengan keras, ya, baca firman, lakukan firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Saya percaya berkat bagi Tuhan kecil, sangat kecil. Mudah sekali Tuhan kasih kita berkat, tapi kita nggak mau saudara ya. Jadi jelas sekali sekejap mata kita akan diangkat, yang mati akan diangkat. Kubur kita akan terbuka. Tapi kita yang percaya mungkin kalau Tuhan datang bulan depan, kita nggak perlu mati dulu, langsung. Tidak semuanya akan mati, tapi kita akan diubah langsung naik semua, ya naik semua berisian, naik semua. Mungkin masih pakaian apa naik semua, ya kan? 1 Tesalonika 4:14 sampai 18. Karena itu jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita ada hidup dalam Yesus, hidup kita dipimpin oleh dagingan kita, ambisi kita, ya, cinta harta, cinta dunia, kita tidak akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Hanya yang hidup dalam Yesus dan yang meninggal dalam Yesus itu yang akan dikumpulkan bersama-sama Allah. Pastikan hari ini, saat ini kita sudah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam kebenaran. Jangan banyak bohong. Jangan banyak dosa, kejahatan, selingkuh, berzina. Udah itu pasti tidak akan diangkat Tuhan. Ibadah saudara sia-sia dan percuma. Sekalipun saudara pendeta, kalau hidup tidak di dalam kekudusan, tidak akan masuk ke surga. Semua, termasuk pengerja, jemaat, semua. Kita ibadah akan sia-sia. Maka jangan lagi kita berbuat dosa. Waktu Tuhan mau datang, ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kata Paulus, ini aku katakan loh dengan firman Tuhan loh. Roh Kudus yang berikan aku pengetahuan untuk saya tulis loh. Firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun. Yesus sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu kita yang hidup saat ini, yang masih hidup, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang mati dalam Kristus. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu bukanlah seorang yang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi kita harus tahu, ya, orang yang sedih dikasih penguatan, tenang sajalah. Kamu pokoknya jangan fokus dengan orang yang sudah meninggal. Ya kamu meninggal nangis wajar lah. Tapi nangis sementara saja, dia masih udah di surga karena hidupnya dalam Kristus Yesus. Jadi kita juga kasih mereka pengharapan bahwa ada hidup yang kekal bersama Yesus sekalipun sudah mati nanti. Ya, asal di dalam Kristus Yesus. Ya kan? Kita akan diangkat semua. Bagaimana di dunia? Di dunia semua hancur, butuh rapture, naik semua. Pilot yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia rapture. Pilotnya nggak ada lagi, tabrakan, nabrak gedung, jatuh, mobil yang disetir, tahu hilang. Yang mengemudi nabrak. Jadi nanti begitu rapture, detik itu juga terjadi bencana yang sangat mengerikan. Semua pesawat terbang jatuh semua. Kapal tabrakan, mobil tabrakan. Semua akan terjadi kekacauan.
Ini mengerikan sekali. Bagaimana kalau kapal terbang banyak yang jatuh, gedung ditabrak, gempa bumi ada. Di dunia itu semuanya tol, banyak mobil-mobil yang nggak ada orangnya. Saudara nggak bisa naik mobil lagi dah. Pom bensin juga nggak ada. Semua udah kayak bangkai-bangkai mobil di jalan. Yang belum punya mobil, nah itu bisa tuh. Mobil tinggal pilih aja. Tapi sekarang nggak daftar. Ya kan? Yang nggak daftar, wih mobil banyak. Dulu aku kepengen BMW, pengen Mercy. Ini ada BMW nganggur, nggak ada sopirnya. Semua di jalan. Apakah kita bisa naik? Bisa. Hanya sampai asas bensin masih ada. Bensin habis nggak bisa lagi beli. Dan nggak bisa. Itu yang ada penderitaan yang sangat dahsyat. Orang ke rumah kita bukan rampok kita lagi, cari bahan makanan. Saudara, sangat mengerikan. Jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai kita tertinggal. Kita bilang, alah Pak masih lama, Pak masih lama. Oh kalau sudah rapture benar, yang tertinggal nyesel terlambat saudara. Apa tanda-tandanya? Kapan itu Pak? Yesus tidak kasih waktunya, jamnya, detiknya. Tapi Yesus berikan tanda-tandanya. Ya kan? Lihat nih, Matius 24 ayat 1-14. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya. Dia datanglah murid-muridnya pada Yesus. Dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ya kan? Ia berkata kepada mereka, kamu lihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun yang di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan, dirobohkan semua. Ya kan? Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya yang kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Murid-muridnya, 12 orang bersama-sama mereka datang kepada Yesus. Ya, dikatakan, ya, apa kata kata mereka? Katakanlah kepada kami, bila manakah, kapankah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tanda kedatanganmu, rapture. Kesudahan dunia, kiamat. Ya kan? Sudah jelas sekali. Muridnya tahu, tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ya kan? Kita lihat saudara. Tapi orang Farisi juga tanya juga. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki. Hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tapi kata Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak dapat. Jadi saudara, hanya kepada murid Yesus, Yesus memberitahukan tanda-tandanya. Jadi kita sebagai murid Yesus harus percaya tanda-tandanya. Jangan ignoran, jangan masa bodoh. Nanti efeknya kita akan menyesal. Sama orang Farisi, nggak percaya mereka. Nggak percaya, mereka tetap, nggak percaya. Saya berdebat di sosmed, malas saudara. WA pada tanya, tapi begitu kita jawab, mereka nggak mau tahu. Mereka maunya seenaknya sendiri. Mereka nggak percaya. Saya percaya gini saudara, kalau orang itu nggak percaya Yesus akan datang segera, dan kalau orang itu nggak mau menantikan Yesus, saya curiga orang itu masih hidup dalam dosa. Benar. Kalau orang itu tidak menantikan kedatangan Yesus, yang bisa datang kapan saja, saya percaya orang itu mungkin bisa hidup dalam dosa. Maka dia berusaha membela diri. Oh masih lama, oh masih lama, oh masih lama. Tapi kalau orang itu hidup dalam Kristus, Tuhan, malam ini datang, aku siap. Ini loh. Maka kalau orang dalam Kristus Yesus, mati itu keuntungan. Itu kata Paulus kan. Tapi yang tidak dalam Kristus, kematian itu adalah malapetaka. Karena akan dibawa ke neraka. Maka kita yang berkata, mati adalah keuntungan. Apa supaya mati keuntungan? Hidupnya dalam Kristus. Maka kata Paulus, hidup adalah Kristus. Ya kan? Mati pun Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kalau kita tidak dalam Kristus, ibadah seenaknya, ya, tidak konsentrasi, ibadah tidak melakukan firman Tuhan, tidak ada doa, jam doa, saudara rawan, sangat riskan, dan ada kemungkinan kita tidak diangkat. Sebab benar-benar orang yang hidup di dalam kekudusan saja, ya, yang akan diangkat Tuhan. Apalagi masih berbohong, menipu, ya kan, kerja curang,
ngomongnya sembarangan, masih berzina, masih selingkuh, masih ambisi cari uang, kekayaan, ketenaran, itu jauh untuk diangkat Tuhan, nggak bisa, saudara. Jadi benar-benar jaga hidup kita, ya, mulai hari ini. Bahaya, ya. Jadi Tuhan sudah ambilkan apa tanda-tandanya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini sudah dibahas oleh Ibu Gembala. Jadi akan banyak penyesat-penyesat akan datang, akan berkhotbah di gereja, tidak mengabarkan tentang akhir zaman. Saudara, gini saudara, firman Tuhan itu, ya, diakhiri dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah satu-satunya kitab yang belum terjadi, tapi akan terjadi dan pasti terjadi. Maka di akhir kitab itu, Yesus banyak memberikan nasihat, teguran, jalan keluar melalui 7 gereja itu. Ya, ada yang sam-sam kuku, ada yang kehilangan mula-mula, yang ada kompromi, ada yang setia. Supaya kita tidak masuk ke dalam masa tribulasi. Ya, jadi saudara, banyak orang yang apa-apa masih lama. Dari dulu kala aku juga disanggah, didebat, dikritik. Pak, jangan khotbah akhir zaman, jangan khotbah tentang kedatangan Yesus, Pak, yang sudah dekat. Zaman kakek saya pendeta, kakek-kakek saya pendeta, ayah saya pendeta, saya pun pendeta. Mereka khotbah tentang akhir zaman, tentang Yesus datang kedua kali segera. Yesus is coming, Yesus is coming. Sampai mereka mati semua, Pak, kakek-kakek saya pendeta itu. Yesus belum datang kok. Ada yang bilang, Pak, masih 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi. Itu penyesatan. Jelas Yesus akan datang segera. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Hati-hati saudara. Paling aman, paling benar kita dengarkan apa kata Tuhan melalui Alkitab. Maka kalau saudara baca Alkitab setiap hari, tidak berdoa dengan Tuhan, pasti mudah disesatkan. Mudah disesatkan, ya. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada menawan kamu dengan filsafat dan tipu daya kosong yang berdasarkan adat istiadat manusia dan bukan berdasarkan Kristus. Ayat ini memperingatkan untuk waspada terhadap filsafat dan ajaran yang tidak berdasarkan Kristus. Ya, kita harus belajar subdoktrin, belajar suatu hal pengajaran yang benar dari Bible, ya, melalui Bible, not the tradition of man. Jadi kita jangan sampai kita, udah nggak apa-apa Pak, saya kan disuruh mama saya sembahyang itu foto-foto engkong, ya kan, nggak apa-apa kalau kita di kuburan kita ngomong sama engkong ini anak cucu datang ini, itu kayaknya tradisi saudara. Ya, banyak orang tradisi, orang Kristen tapi begitu di keluarga balik dia bisa agama lain, dia suruh sembah patung-patung, suruh sembah foto-foto. Ya, bahkan pengajaran nenek moyang, tradisi-tradisi itu kita jangan lagi ikuti. Banyak kan yang suku-suku lain, dia sampai begitu ada orang meninggal, ya kan, saya lihat itu sendiri, saudara, lihat sendiri. Itu adatnya tuh sangat panjang. Berhari-hari mereka lakukan adatnya, ada yang puter-puter, ada apa, saudara. Itu nggak perlu lagi. Kalau kita dalam Kristus nggak perlu lagi. Kita tinggalkan adat, kita ikuti firman Tuhan. Maka kalau kita masih sembah-sembah patung, masih sembah-sembah foto-foto, memberi makan, hidangan foto-foto, nggak usah saudara. Foto-foto itu nggak bisa makan. Lebih baik makanan itu kasih ke OC aja lah. Kita makan bersama, ya boleh saya. Kan? Jadi jangan sampai ditipu, ya. Banyak orang yang mengajarkan tradisi. Jangan. Ini hari-hari kita rawan sekali. Banyak penyesatan dalam banyak hal, ya, termasuk nanti ada gereja setan juga. Nih. 2 Petrus 2:1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa, itu Yesus, yang telah menebus dosa mereka. Dengan cara demikian segera mendatangkan kebinasaan, ya kan, atas diri mereka. Nanti akan aja, oh tenang saja, nggak apa-apa, Yesus datang masih lama,
Pak gimana Pak, saya ini ada tawaran tapi ada harus suap-suap, kita harus ada. Oh nggak apa-apa lah. Banyak orang akan kompromi. Dan pendeta bilang, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Akhirnya orang hidup dalam kompromi, toleransi dengan dosa, kejahatan. Oh enggak apa-apa, masih lama datangnya. Banyak nabi-nabi palsu, pengajaran sesat. Pokoknya sekali selamat, tetap selamat. Udah kamu pokoknya hidup biasa aja. Keselamatan itu berdasarkan iman dan perbuatan. Kalau kita iman saja, semua orang punya iman. Bahkan setan pun punya iman. Setan percaya apal Alkitab, kita aja kalah sama setan. Setan pintar Alkitab, yang ngutip Alkitab. Kita nggak pernah ngutip Alkitab, nanti makanya kita jatuh dalam dosa seperti Hawa. Ya, jadi akan banyak gereja setan. Kenapa banyak orang masuk gereja setan? Dia pondasinya nggak kuat, tidak percaya, tidak ibadah, tidak baca firman. Ya, apalagi di sini jual sesat, salibnya dibalik lagi. Salib dibalik, ya kan? Dan di gereja setan ini anak-anak muda suka. Kenapa? Ada acara-acara free sex. Boleh melakukan seks sama siapa saja, boleh pilih tukar-tukar. Ibadahnya ada itu, ada acara-acara demikian, saudara. Ya. Jadi orang senang anak muda dikasih seks bebas, boleh milih siapapun, terserah mau milih mana, pokoknya udah seks baru ibadah. Itu benar-benar mengerikan, saudara. Nanti akan banyak orang yang tidak masuk ke surga. Dan ini udah ada di Indonesia. Gereja setan sudah banyak ada di Indonesia, tapi masih terselubung. Hati-hati, jangan sampai kita dibawa ke gereja setan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu karena mereka jalan kebenaran dan akan dihujat. Akhirnya firman dihujat karena mereka hujat firman. Maka saya ditawarin orang, suruh yuk nonton gereja setan, nggak mau saya. Gereja setan pasti filmnya akan ada ritual-ritual, ya kan? Di film kan bagaimana setan itu beroperasi dan melakukan aktivitasnya. Ada ritual, mungkin ada seks bebas, ada penyelebihan korban, dan ada spell-spell, mantra-mantra yang dikatakan di bioskop itu. Kita nggak sadar. Kita melihat orang percaya, kita melihat bioskop itu ada spell-spell, ada mantra-mantra. Kita nggak terasa, itu secara roh kita ditaburin benih-benih setan. Maka jangan sampai kita nonton hal-hal demikian. Jangan, lebih baik kalau aku nonton horor, udah sekalian aja. Orang yang pendeta ngusir setan, nggak apa-apa. Ya kan? Bagaimana cara ngusir setan? Kalau ini tidak aktivitas setan, kerajaannya, ritualnya, ya kan? Yang mengerikan, mungkin kayak darah, sumpah darah kita berarti sudah tidak mau percaya Yesus lagi. Nah, di bioskop itu akan ada spell-spell. Ya dong, orang kalau bioskop tentang gereja setan pasti semuanya aktivitas gereja itu kan ditayangkan. Ada mantra yang diucapkan di film itu. Kita nggak secara langsung, orang percaya itu kita menerima telinga kita spell-spell itu, mantra-mantra. Maka jangan sampai kita nonton film itu. Banyak pendeta nggak tahu. Pendeta nonton semua di atas tanah mereka. Kalau mereka peka akan karunia roh, peka membedakan roh, mereka dia akan nonton. Nggak akan nonton. Karena tuh spellnya banyak. Seperti penyanyi Amerika tuh, saya lupa, cewek. Dia spell, kasih kata-kata menghujat, kata-kata mengutuk. Kita senang aja orang nggak tahu. Tapi secara roh, kutuk ditebarkan, dibagikan pada umat Tuhan. Jangan sampai kita nonton itu. Saya nggak mau kok, saudara, bahaya. Ya kalau siksa kubur masih mendingan. Dosa di dunia dihukum di akhirat itu bagus juga itu, ya kan? Jangan sampai kita nonton begitu. Dan karena selakannya guru-guru palsu yang akan berusaha mencari keuntung dari kamu dan cerita sama jempol. Banyak pendeta-pendeta kasih khotbah yang manis didengar, enak didengar, nyaman di telinga, ya kan, enak, ya kan, yang enak-enak, motivasi, nggak apa-apa, nikmati dunia, hidup di dunia begini harus dinikmati, tapi mereka tidak carikan kebenaran, saudara. Akhirnya kita jatuh dalam dosa, ya. Jadi saudara, mereka akan dihadapkan dengan nabi-nabi palsu yang mencari keuntungan, ya. Tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak tertunda, ya. Dan sekali, berarti kita harus hati-hati, saudara, ya. Percaya ya, ini masih banyak nih. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, ya. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah sebab semua itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan. Penderitaan menjelang zaman baru. Ya, jelas sekali bangsa melawan bangsa, akan ada perang nuklir. Ya, sekarang sudah adem ayem nih, ya kan, dipikir aman. Tahu-tahu nanti begitu adem ayem ada perang nuklir di Gaza. Dulu indah kotanya, sekarang hancur. Kalau saudara nanti 7 tahun ada di tempat ini, apa yang sudah makan? Tidak bisa. Air gak ada, makanan gak ada, hewan gak ada. Makan apa kita? Makan puing-puingnya. Semua di gempa bumi, ini di Gaza. Orang kurus semua, gak ada makanan. Antri makanan panjang. Dan dia banyak yang mati kelaparan karena di stop makanannya masuk Gaza. Itu perang, saudara. Nanti perang akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh, ya kan? Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Ya, dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini kayaknya udah 3,5 tahun masa tribulasi. Yang kedua, ya karena orang disiksa, dianiaya, dibenci, dibunuh, diserahkan, ya kan, durhaka. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. Jadi nanti pada masa tribulasi pada akhirnya kita akan disiksa, dibenci, ya, banyak orang murtad karena tidak kuat siksaan, ya, dan huruf durhaka. Durhaka bahasa Yunaninya adalah anomia, ilegalitas, pelanggaran hukum atau kejahatan yang tidak kebenaran. Jadi saudara, semua hukum nggak kepake lagi. Hukum tidak ada lagi, saudara. Orang bisa membunuh orang ini orang-orang Kristen, Koptik, orang Mesir, disembelih satu-satu. Dibawa ke pantai, berjejer, disembelih satu-satu. Kamu menyangkal Tuhan nggak? Saya nggak mau menyangkal, sembelih. Nggak menyangkal, sembelih. Nanti akan terjadi hal demikian. Di masa aniaya, kita akan dianiaya seperti berat. Jadi dibakar. Ya kan, saudara? Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan apa? Yang dahsyat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Yang seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi nanti tribulasi itu siksaan yang paling berat. Yang pernah ada sebelumnya dan yang akan datang. Ini paling berat. Siksaan. Kalau sudah nggak terangkat, Tuhan disiksa dengan dahsyat. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu, waktu akan disingkat. Tuhan baik sekali. Ini kalau tidak persingkat waktunya, waduh semua orang mati karena dipotong jarinya, dibakar, waduh mengerikan sekali. Disetrika apa diapain, kita pasti akan menyerah. Karena hukumnya sangat berat sekali, aniaya sangat berat sekali, tidak pernah terjadi. Ya, kayak nanti kayak zaman Yohanes tadi, dibakar, direbus hidup-hidup, dibakar, dikuliti hidup-hidup. Ini saya pernah mimpi, saudara. Saya pernah mimpi, bahkan ada orang mimpi di Amerika, ya, ada anak kecil tuh mimpi, dikasih penglihatan. Ya, ada ibu-ibu membawa Bible, dua ibu membawa Bible, terus ketangkaplah Antichrist, ya kan? Ketangkap orang yang murtad itu, ditangkap, dan ibu satu lagi bilang, jangan, serahkan Bible-mu. Nggak mau, ini Tuhanku, ini Bible-ku, nggak mau, saudara. Akhirnya apa? Dimatikan. Tetapi waktu dimatikan, ibu itu nggak takut dan tidak merasa sakit karena rohnya sudah diangkat Tuhan. Dikatakan di situ, rohnya diangkat Tuhan dan dia tidak merasa sakit, dia hanya udah mati saja sekitar. Tapi ibu yang satu lagi, Bible-nya diserahkan sama Antichrist, udah nih, serahkan. Dan waktu serahkan Bible-nya itu, secara langsung rohnya, jiwanya, tubuhnya semua jadi milik Antichrist. Dan ibunya berubah jadi kayak zombie, saudara. Itu anak kecil, mana bisa bohong sih anak kecil? Diwawancara. Ternyata kalau kita, misalnya kalau ada kita yang tertinggal, kita akan dianiaya, disiksa, dan kita tidak boleh menyerah. Sekalipun kita dibunuh, disiksa, dibolongi perutnya, dikeluarin semua usus-ususnya, jangan takut. Karena rasa sakit itu udah hilang. Seperti Yohanes digoreng, direbus di minyak yang gede. Dia nggak sakit kok. Ya kan? Ada lagi yang Yesus yang dikuliti,
diambil di kulitnya, diseset satu, bayangkan kulit diambil satu-satu sampai habis, apa nggak sakit tuh? Ternyata rasa sakit udah hilang. Tuhan ambil alih tubuhnya dan rohnya sudah diambil juga. Maka murid Yesus yang mengalami aniaya berat, dia tidak meninggalkan Yesus dan setia, maka mereka akan diangkat Tuhan. Ya, saya juga pernah mimpi juga kan waktu itu saya katakan di Komsel, ya kan? Orang kalau perutnya udah dibelek gitu, dia nggak menyangkal Yesus, dia tidak sakit, saudara, karena roh dan jiwa itu sudah diambil Tuhan. Asal jangan menyangkal. Bukan menyangkal, ya udah kita akan menjadi seperti mereka dan kita akan dianiaya, saudara. Jangan. Jadi jangan takut. Memang setan mengerikan. Kita akan disiksa hebat-hebatan. Pakai peso, pakai apa, pakai celurit, apa, kita mau dibelek perut kita. Jangan takut. Kalau kita nggak takut, maka rasa sakit itu nggak ada. Kita diangkat Tuhan. Dan kita aman, masuk surga. Hah? Tubuh mati nggak apa-apa. Tubuh mati tapi roh kita diangkat dulu. Ya, jadi masa Tuhan sisanya sangat dahsyat. Tubuh kita mati tapi roh udah diambil duluan dulu. Jadi nggak sakit sama sekali. Saya kasih mimpi gitu, saudara. Dibuka perutnya, dipegang orang 4, dibuka, diambil ususnya, jantungnya apa. Tapi saya nggak mati, nggak sakit. Tapi kalau kita nggak dalam Tuhan, waduh, ngeri, ya. Jadi kita harus benar-benar jangan pertahankan hidup kita. Ya. Kita kalau mau menyayangkan hidup kita akan kehilangan. Kita mau selamat secara daging ke dunia, tapi kita nggak selamat dari surga. Tapi kalau kita mau selamat masuk surga, daging harus binasa. Karena daging dan darah tidak masuk ke surga. Jangan sekali-sekali. Maka lebih baik jangan masuk tribulasi. Ya, percayalah Yesus, saudara. Nanti akan terjadi banyak gereja dibakar, orang disiksa, dianiaya, mengerikan sekali. Hati-hati, saudara, ya. Kapan Yesus akan datang? Nah, ini yang pertama yang penting sekali. Kapan rapture itu terjadi? Banyak orang mereka reka, ya kan? Jelas sekali, ya. Yesus mengatakan tidak tepat waktunya atau tanggalnya, tapi mengatakan bahwa aku akan segera datang. Wahyu 22:12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Orang benar diberi upah, orang jahat diberi upah. Ya. Orang benar diberi upah, yaitu mahkota kehidupan. Orang benar bersama Yesus diangkat ke surga dan diberi upah mahkota kehidupan. Tapi bagian orang yang tidak taat, orang yang tidak mau ibadah, yang tidak sungguh-sungguh, dia akan diberi upah, yaitu apa? Penghukuman di dunia ini. Masuk masa tribulasi, dianiaya, disiksa, dimatikan, dibunuh, pokoknya habis-habisan. Dan itu kalau nggak kuat, murtad, dia akan masuk ke neraka, dihukum lagi. Hukum di dunia, disiksa di dunia, kita nyerah, aduh gak kuat aku disebrat, jangan. Kuku kita cabut satu-satu, yang gigi kita dicabut satu-satu gimana? Walah, kita pasti nyerah. Kalau tangan kita dicabut satu-satu, ya, dipeset-peset, dikasih api, pasti nyerah, saudara. Makanya jangan masuk masa tribulasi. Kita akan dihukum Tuhan di dunia dan di neraka nanti. Tapi kalau kita yang hidup dalam Kristus Yesus, kita diberi upah dan dibawanya ke surga. And behold, I come quickly. Ya. And my reward is with me to give, ya, every man according to his work and shall be. Jadi saudara, Yesus akan datang dengan segera membawa upahnya untuk kita. Ya. Jadi kita harus terima upah di surga. Jangan masuk ke tribulasi, jangan masuk ke neraka. Hidup kita tidak lama. Mungkin kita mati duluan atau Yesus datang duluan. Tetap aja kita diangkat kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus. Hidup dalam kekudusan. Wahyu 3:3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada mana waktu aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi kalau kita tidak bertobat, kita tidak menuruti firman-Nya, Yesus datang seperti pencuri. Kita tidak tahu. Tiba-tiba datang, kita ada terlambat. Tapi kalau kita bertobat, ya, turuti firman-Nya, hidup dalam kekudusan, kita tidak akan kaget Yesus datang. Tidak ada pencuri lagi, oh Tuhan aku datang, kau datang aku tahu. Bentar lagi kau datang. Kita ada siap siaga. Kapanpun datang Yesus, kita ada siaga.
Dan Yesus datangnya nggak seperti pencuri lagi, kita kasih revelation, pewahyuan, dikasih pengertian. Inilah aku datang. Selalu Yesus akan datang, selalu memberikan tanda-tandanya. Jangan sampai kita tertinggal, saudara ya. Jadi beda ya, kita lihat. 2 Petrus 3:4 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Gitu, kata mereka, di manakah janji kedatangan Tuhan atau Yesus? Dari zaman kakek-kakek saya, katanya Yesus datang segera. Mana? Mereka akan mengecek, ya kan? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ilah banyak orang Kristen anak Tuhan lemah. Alah, udahlah, hidup apa aja lah. Katanya datang, mana juga nggak datang kok. Dari dulu aku sekolah minggu sampai sekarang udah tua, tetap aja nggak datang. Kita menjadi pengecek, tidak mau percaya bahwa Yesus datang segera. Padahal kalau kita menantikan Yesus, andai kita mati pun dalam Kristus, kelak juga akan diangkat lagi, ya kan? Tapi ini kalau mau datang segera, kita tidak tahu, ya. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Oh, Yesus tidur, Yesus lupa kali. Dia kata datang, mana dia lupa, Yesus sudah lupa. Yesus tidak pernah lalai, saudara. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yesus sabar sampai hari ini. Ayo bertobat. Supaya kita semua selamat. Tapi kita tidak pernah mau bertobat. Tidak pernah mau sungguh-sungguh dalam ibadah. Masih kejar ambisi kita. Masih kejar harta. Jangan sampai terlambat, saudara. Yesus datangnya mungkin agak molor sedikit, tapi supaya kita buru-buru bertobat. Tapi kalau kita hari ini tidak mau bertobat, udah seterusnya sudah tidak bertobat. Yang berbuat jahat, teruslah berbuat jahat. Yang hidup kudus, tetaplah hidup kudus. Ya, karena berjaga-jagalah, tetap kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Maka kita menjadi 5 gadis bijaksana, punya minyak untuk berita kita tetap hidup, punya jam doa. Doa, baca firman, melakukan firman Tuhan itu minyak. Supaya kita tetap kalau ada mempelai datang, kita akan terangkat semua. Ya. Ini Matius 24 ayat 36-39. Ini tanda-tandanya tentang hari itu. Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Jelas. Tuhan mengatakan tidak tahu harinya, tanggalnya, jamnya. Hanya Bapak yang tahu kan. Malaikat di surga pun tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan Yesus seperti pada zaman Nuh. Ya, air bah datang tidak tahu orang. Ya kan? Karena orang dikasih tahu. Ayo nggak mau kan. Sebab sebagaimana pada mereka pada zaman sebelum air bah itu. Makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Disuruh, ayo datang, ayo bangun bahtera. Tuhan mau menghukum kita semua, ayo. 100 tahun lebih Nuh berkhotbah yang sama. Ayo bertobat. Mereka tidak mau. Sampai Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Banyak orang ayo bertobat, ayo ke gereja, ayo pelayanan. Nggak mau. Sampai Tuhan datang, sudah terlambat. Ya, khotbah Nuh, ya kan? Jadi apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, ya kan? Mereka bilang, udah aman Pak, tenang saja. Tuhan tidak datang kok, negara aman, semua aman. Nggak ada perang lagi di Israel sama Iran sama Hamas. Sudah sebulan lebih nggak berperang. Orangnya mereda semua, nggak ada peperangan semua. Mereka reda perangnya. Bukan berarti mereka berhenti berperang, saudara. Mereka reda, itu Tuhan sudah atur. Dia akan siapkan banyak senapan, senjata, nuklir. Mereka ini reda sebulan, 2 bulan ini reda, nggak ada perang. Saya percaya masing-masing negara sudah mempersiapkan nuklir-nuklirnya. Begitu langsung habis semua, kita terlambat, saudara. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh binasaan. Saya curiga juga, saya curiga. Tiap 2-3 tahun lebih saya
amati perang-perangan, perang terus tiap hari, perang terus. 2 bulan ini reda, nggak ada peperangan. Saya curiga, benar kata-kata orang, mungkin September, mungkin September itu akan terjadi hal yang dahsyat terjadi. Mungkin Tuhan datang, perangnya tahu mendadak perang nuklir, dan Tuhan angkat kita semua, kita nggak tahu. Maka kita harus berjaga-jaga, saudara. Maka tiba-tiba mereka akan ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu saudara-saudaraku, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kalau kita hidup dalam terang, hari itu akan diberitahukan. Tidak seperti pencuri datangnya hari itu. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, itu mendadak sekali. Tapi kalau kita hidup dalam terang, hari itu akan diberitahukan dulu. Seperti Nuh, aku akan membinasakan manusia di dunia ini. Ayo, kamu ikut Batra. Lot, juga demikian. Lot, ini Sodom Gomora akan aku hancurkan. Ayo keluar. Dia kirim 2 malaikat. Selalu anak Tuhan akan diberitahu dulu sebelum bumi dihanguskan. Sampai apa kata malaikat? Aku tidak bisa berbuat apa-apa sebelum kau keluar dari kota ini ke Soar. Akhirnya apa? Aku tidak bisa menumpahkan belerang api ke Sodom Gomora kalau kau belum keluar dari situ. Ayo keluar. Diangkat, dipaksa keluar, ditarik tangannya. Begitu keluar langsung dihujani oleh belerang dan api. Jadi jelas sekali kalau kita tidak hidup dalam kegelapan, maka hari itu tidak seperti pencuri. Biar kita sudah menantikan, sudah siap dan diberitahu Tuhan Yesus. Jangan sampai terlambat, saudara. Khotbah begini, khotbah orang nggak percaya, poya-poya, hidup dalam dunia, mengawinkan, tahu-tahu banjir, udah terlambat. Ya kan? Jangan lambat. Jangan sampai kita terlambat, saudara. Yang terakhir, 2 Timotius 8 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir, ini hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya kan? Bayangkan, masa-masa sukar. Jangankan orang, pejabat-pejabat, oknum-oknum gimana kan? Saya katakan oknum-oknum. Jadi saudara, hidupnya gimana? Sebab kita banyak sekarang lagi ini katanya ada demo besok. Nggak tahu demo apa kan? Mungkin demo mengenai anggota-anggota MPR, DPR yang membuat heboh sosmed. Ya kan? Bagaimana hidup sekarang kalau pemimpin-pemimpin kita begitu? Apa jadinya rakyat kita? Makanya setiap minggu kita mendoakan negara kan? Berkati negara kita, pemimpin kita, itu didoakan saja masih begitu. Apalagi nggak didoakan. Yang doakan seluruh gereja di Indonesia, didoakan negara pemerintahan. Tapi lihat, yang di sosmed mengerikan semua. Mereka cinta uang, cinta harta, main suap, salam tempel. Kalau demikian rakyatnya gimana? Ya itu akhir zaman, saudara. Manusia cinta harta, cinta diri sendiri, memewahkan diri sendiri dengan uang orang lain. Beli mobil mewah, rumah mewah, uang berapa ratus miliar di rumah, cash. Itu mengerikan, saudara. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Orang yang tidak dengan agama, hidupnya juga dipimpin oleh daging. Jadi ini sudah akhir zaman. Semua ini sudah ada dan sudah terjadi. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang dan suka yang baik, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini orang lebih menuruti emosinya, ambisinya, kesuksesan, kedagingan, lebih daripada Allah. Maka kita harus mulai berubah hidup kita, lebih mengasihi Tuhan, lebih suka ibadah, lebih banyak berdoa. Ya, kalau saudara bilang, Pak aku sibuk tidak bisa berdoa Pak, kurangi 1 jam untuk berdoa. Saya percaya kita akan ada damai dan ada suatu yang baik dalam hidup kita, saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka cinta harta, cinta emas,
Babel sama harta beli mana, ya kan? Tidak ada keadilan, hukum bisa dibeli dengan uang. Apakah sudah ada? Sudah ada zaman sekarang. Indonesia pun banyak, karena hukum dimainkan. Makanya banyak orang protes di sosmed kan, masa ngambilnya korupsinya berapa banyak, cuma 6 bulan, 5 bulan misalnya gitu kan. Tapi yang nyolong ayam katanya dihukum berapa bulan. Jadi dunia ini sudah nggak adil, saudara. Sudah nggak adil karena ada saham tempel ini. Saham tempel yang ada. Maka ini zaman sudah mengerikan. Negara sudah mengerikan. Sangat mengerikan. Apa sih yang kita inginkan di dunia ini, saudara? Saya sudah nggak pengen lagi di dunia ini, saudara. Nggak kepengen. Saya kepengen cepat pulang. Benar. Saya pengen cepat pulang. Tuhan, aku pengen pulang, Tuhan. Ya benar. Di dunia ini nggak enak. Nggak ada yang enak. Kalau pulang, enak. Di surga, aduh, selama-lamanya, saudara. Maka waktu yang singkat ini, yang berbahaya ini, masyarakat, negara, dunia sudah kacau balau, hukum bisa dibeli, ya, banyak menindas orang kecil, dan banyak kejahatan. Apa sih yang kita gondeli apa namanya itu? Kita pegang di dunia ini nggak ada, saudara. Lebih baik kita pulang saja, saudara, ya kan? Siapa mau pulang? Nggak ada yang angkat. Katanya cinta Yesus dipanggil nggak mau, gimana sih? Cinta Yesus dipanggil mau nggak? Jangan dulu Pak, saya belum punya anak. Saya belum sukses. Ya jangan ya saudara ya. Kalau orang seperti ini, jauhilah mereka, saudara. Ya. Ini kayak yang terakhir, saudara. Matius 24 ayat 40 sampai 42. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain tidak, yang lain akan ditinggalkan. Jadi di ladang, tahu-tahu yang satu di rapture, hilang, masuk naik ke surga. Yang satu enggak. Kenapa? Yang satu hidup dalam dunia, hidup dalam kedagingan. Yang satu cinta Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus, ya kan? Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu gilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi tidak semua orang diangkat. Orang yang sama kenal Yesus, ya ibadah sungguh-sungguh, ibadah sama-sama di gereja sama, tapi ada yang diangkat, ada yang tidak. Kenapa? Hidup pribadinya, hatinya belum melekat pada Tuhan. Masih melekat dan bergantung pada dunia ini. Maka yang cari-cari dunia harta apapun, lupakan. Ini waktunya untuk kita lepaskan semua dunia ini. Tapi kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka semuanya kita akan diangkat Tuhan, ya. Jadi saudara lihat kita, ya, tahu-tahu orang ngobrol hilang. Nah, ini juga mungkin ini suaminya hilang, istrinya tertinggal kan. One shall be taken and other left. Jadi suami istri pun juga demikian. Bisa istrinya diangkat, suaminya tinggal. Atau suami diangkat, istrinya tinggal. Bisa. Kalau artinya melekat pada Tuhan. Nah ini yang repot nih. Kenapa nggak diangkat? Ini dikasih beban-beban semua. Duniawi semua. Kekayaan, apalah, kesuksesan, cinta uang, cinta harta. Itu yang membuat kita berat untuk diangkat. Orang cinta dunia, kakinya diangkat nggak bisa. Maka dia nggak bisa ke surga karena semua dinaik cepat. Ya kan? Ininya dikasih beban di dunia ini. Ingat istri Lot, sama-sama diangkat keluar dari Sodom dan Gomora. Apa terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang. Artinya apa? Istri Lot masih memikirkan keindahan Sodom Gomora, gemerlap Sodom Gomora, ya kan? Harta di Sodom Gomora. Dia masih memikirkan hartanya, rumahnya, hidup yang enak, hidup yang hura-hura. Jadi istri Lot masih pikirannya, otaknya, hatinya masih melekat dengan apa yang dimiliki di Sodom itu. Yang lain udah lari aja. Karena Tuhan terus. Yang satu naik ke belakang. Dan itu tertinggal dan dia binasa. Ya, jadi tiang garam. Jadi kita hati-hati jangan sampai kita ada yang membebani kita. Maka saya senang kalau Tuhan datang malam ini. Nggak ada yang membebani saya lagi. Saya keluarga udah naik semua. Jemaat juga yang cinta Tuhan naik semua. Saya senang. Kita nanti langsung ibadah di surga pada Tuhan langsung. Ya kan? Enak kan saudara? Di surga ini neraka. Ya kan? Jadi hidup kita nanti di neraka kalau kita nggak keangkat. Orang nggak keangkat akan masuk neraka. Ya. Wahyu 2:10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, diuji. Masuk ke masa tribulasi, diuji lagi yang nggak cinta Tuhan kan.
Dan kamu akan peroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepada kamu mahkota kehidupan. Jadi yang mengenai aniaya, siksaan, apalagi yang masuk masa tribulasi. Ya, kamu akan dipenjara, disiksa. Tapi hendaklah kamu tetap setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di dunia ini kita mungkin mengalami masalah keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, diserang orang, diapain orang. Pokoknya kita harus setia sampai mati. Sekalipun doa-doa kita belum jawab Tuhan, sekalipun masalah tetap ada, tetap setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan karuniakan mahkota kehidupan. Ya. Tim musik siap? Kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Ya. Jelas kalau kita nggak bertobat, neraka sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menghukum kita semua, saudara. Amin, saudara. Jadi kita harus benar-benar mau bertobat. Ya. 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha, artinya Tuhan datanglah segera. Maranatha artinya Tuhan datanglah segera. Ya. Jadi 1 Korintus 16 ayat 22, Paulus berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Kita akan dikutuk, masuk ke neraka. Ya. Maka kata Paulus, Maranatha, datanglah Tuhan segera. Amin, saudara. Siapa yang semua mau masuk ke surga, yang Tuhan? Angkat tangan lagi. Semua ya. Mulai hari ini bertobat, ya. Mulai banyak berdoa. Ya, banyak berdoa, penting sekali. Itu adalah minyak untuk buli-buli kita. Dan baca firman dan melakukan firman. Jauhi orang-orang jahat. Jauhi pertemuan orang-orang jahat. Jangan sampai kita kumpul dengan orang yang tidak seiman, yang masih jahat hidupnya, nyembah berhala. Kita tidak akan masuk ke surga. Jauhilah mereka. Amin.